Setiap hari kok ibu tambah pintar? Ya masake, ya ilmu parentingnya, ngerti masalah kesehatan, ngalah-ngalahi wong sekolah ae. Iya dong Pak, makanya Bapak manut ibu aja, biar tambah pintar, tur awet enom. Ikut kemana? Ikut dengerin Pelangi di 96.9 FM Suara Semarang, biar bisa dapat banyak ilmu. Sambil nostalgia, dengerin tembang-tembang kita dulu. Seperti pelangi yang memiliki caranya sendiri untuk membuat langit tampak indah, Radio Suara Semarang selalu berusaha menyajikan yang terbaik untuk Anda. Dalam rangkaian tembang-tembang persada nostalgia era tahun 80-90-an terpilih, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai 11 siang. Raih impian dan perluas wawasan di Pelangi Suara Semarang. Pak, Bapak ndak kerja, kok malah ngelamun loh. Hayo kerja. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera Suara Semarang, Suara Semarang. 96.9 FM Suara Semarang, Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda. Terima kasih Pak Guru PLTU Jepara ya. Untung tai lalat Mbak Lintang bukan tai kepuk, besar gitu ya. Ada Bu Joko Jatisari Lestari. Mbak Lintang selamat ulang tahun untuk Radio Suara Semarang, semoga jaya di udara. Saya punya tai lalat di leher, agak besar Mbak Lintang, tapi nggak gatal kok. Pak Wiryanto di Bangat Ayu hadir, Bu Bambang Permadi yang di Ketileng, Pak Ogoy Indra Prasta. Saya itu punya banyak tai lalat di samping mata kiri, di atas bibir kanan, di atas tangan kiri persis ketutup kalau pakai jam tangan. Terakhir di leher belakang di bawah gitok Mbak. Herannya kok istri saya ya punya di bagian yang sama ya. Dan semuanya hidup atau timbul. Saya perhatikan dari dulu segitu-segitu aja, tidak ada efek sampingnya kok Mbak Lintang. Bang Madun di Troso Jepara, Bu Sudarmi yang di Gemulak Sayung juga ikut merapat mendekat ya. Tadi Lintang sudah sempat sebutkan ya pendengar setia ya mengenai tai lalat yang bisa saja berubah menjadi kanker. Nah, kanker kulit melanoma. Ciri-cirinya apa? Biasanya kanker kulit melanoma ini tai lalatnya lebih dari 50 buah. Lahir dengan tai lalat yang berdiameter lebih dari 5 cm. Tai lalatnya dengan bentuk yang tidak biasa, ukurannya besar dibandingkan tai lalat normal. Warnanya coklat tua di tengahnya dan warnanya lebih terang pada tepiannya. Sering terpapar radiasi ultraviolet atau sinar matahari. Jadi beresiko terkena kanker kulit ya. Dan punya anggota keluarga yang menderita melanoma. Sering mengkonsumsi obat-obatan seperti antidepresan, antibiotik, obat hormonal. Ini bisa menurunkan kinerja sistem kekebalan tubuh dan membuat kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Sudah pernah menderita kanker kulit melanoma, memiliki kulit sensitif yang mudah terbakar sinar matahari. Nah, itu bisa saja terjadi pendengar setia. Jadi kalau misalkan terasa gatal, nyeri, kena sinar matahari kok panas gitu ya. Dan ternyata kebiasaannya sering mengkonsumsi antidepresan, antibiotik, sudah pernah ada keluarga yang mengalami kanker kulit melanoma, sebaiknya periksakan ke dokter ya, supaya kita bisa mendapatkan penanganan yang tepat sedini mungkin. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera Suara Semarang. Bapak itu kenapa toh? Setiap Sabtu malam Minggu ndak pernah mau diajak pergi. Saben jam 10 malam sibuk sama handphone. Bapak selingkuh ya? Sik to, sabar Bu, sabar. Iki lho, rungokke lho. Bapak itu setiap Sabtu jam 10 sampai 2 dini hari selalu mendengarkan 96.9 FM Radio Suara Semarang Bu, mengenang masa muda dulu. Oh, tembang-tembang yang Bapak sering nyanyiin buat ibu itu. Iya ya Pak, tembangnya enak-enak. Jadi teringat masa itu. Iya, teringat masa Bapak ngapel ibu toh. Bukan, teringat waktu ibu pulang jalan kaki sendiri mergo Bapak lali. Suara Semarang.
96.9 FM Suara Semarang, Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda. Masih dari kawasan Bukit Puncak 2 nomor 7 Bukit Sari Semarang. Menyapa Bu Heri, my bestie dari Ungaran Barat. Saya masih nyimak loh Mbak Lintang. Kata nenek moyang zaman dulu ya Mbak Lintang, setiap orang yang punya tai lalat di area manapun di tubuhnya punya arti sendiri. Nek Ibu katanya orangnya senang bersih-bersih. Soalnya tai lalatnya di tangan ya Bu ya. Rajin gitu. Lintang gak mau bahas satu-satu mengenai mitosnya. Duduk peramal loh Lintang kok. Ada Lek Bejo di Kelampisan, gabung Mbak Marbella di Karangawen Demak. Saya punya di leher Mbak Lintang masih kecil. Ya kecil aja, jangan berkembang jadi gede, takut saya nanti ya. Mama Junior yang di Kudus hadir, Bu Marisa dengan Serep Barat 4 selalu nyimak. Mbak Fiska yang ada di Ungaran Timur merapat. Saya Mbak Lintang, Bapak dan juga Mas punya tai lalat sama di dekat alis. Bedanya kalau saya sebelah kanan, untuk Kakak dan juga Bapak sebelah kiri ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Suara Semarang. Semoga penyiarnya selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera, Suara Semarang. Aduh, nopo toh Cret? Kok angkotnya belum ada yang lewat ya Bret? Sudah jam 10 pagi nih. Oh, kamu nungguin angkot lewat. Memang mau kemana Cret? Mau ke tempatnya Kiplik Bret. Ada gawean. Wih, mayan toh Cret. Lah gawean apa toh Cret? Gawean tengok-tengok Bret. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera, Suara Semarang, Suara Semarang. 26 tahun Suara Semarang, teman yang nyaman. Pendengar setia yang pagi hari ini mengkhawatirkan mengenai tai lalat ya, koro-koro bahas soal kanker kulit itu tadi loh Mbak Lintang, kanker kulit melanoma. Tai lalat saya itu tumbuh soalnya, semakin lama semakin besar. Neng ora gatel Mbak Lintang. Kapan kita harus ke dokter? Kalau merasa khawatir dengan tai lalat yang baru muncul atau melihat adanya perubahan pada kondisi tai lalat yang lama tumbuh. Warnanya, tapian yang tidak merata, ukurannya yang membesar, mulai terasa gatal, sebaiknya temui dokter untuk menjalani pemeriksaan guna mengantisipasi kondisi yang lebih serius ya. Kebanyakan tai lalat tidak berbahaya, jadi tidak memerlukan diagnosis. Dokter nanti akan membedakan antara tai lalat dengan melanoma melalui pemeriksaan fisik pada kulit pasien ya. Kalau mencurigai adanya kanker kulit melanoma, dokter akan melakukan biopsi, yaitu prosedur pengambilan sampel jaringan untuk diteliti lebih lanjut. Tai lalat sebetulnya tidak memerlukan penanganan medis. Pengobatan hanya diperlukan jika tai lalat mengganggu penampilan, kenyamanan, rasa percaya diri, atau bersifat kanker. Tai lalat yang hanya mengganggu penampilan, kenyamanan, atau menurunkan rasa percaya diri bisa kita samarkan dengan penggunaan make up. Kalau dirasa sudah mengganggu, tidak bisa disamarkan dengan make up, dokter bisa melakukan beberapa cara menghilangkan tai lalat, salah satunya dengan operasi bedah kecil. Dalam prosedur tersebut, dokter akan mengangkat tai lalat hingga rata dengan permukaan kulit, lalu menutup luka tersebut dengan teknik cauterization menggunakan energi panas. Ya, sedangkan pada kanker kulit melanoma, pengobatan tentu akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien secara umum dan stadium kankernya. Nah, tai lalat memang tidak bisa kita cegah, tapi tai lalat yang bersifat ganas dan mengarah ke kanker kulit melanoma bisa kita cegah dengan menghindarkan dari paparan sinar matahari berlebihan. Jauhi sinar matahari antara pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat ya. Bawalah payung dan selalu kenakan tabir surya kalau ingin keluar rumah. Lakukan pemeriksaan tubuh menyeluruh secara rutin untuk mendeteksi tai lalat baru atau perubahan pada tai lalat lama. Pendengar sih ya, kadangkala kita tuh sok menyepelekan kok. Kadangkala kita melihat detail di diri kita saja
males-malesan, tapi nek lihat detail orang lain, nah sering dilakukan ya. Tahu-tahu mencibir orang lain, ya kan? Tahu-tahu gosipin orang lain. Tapi diri kita tidak dilihat perubahannya apa saja. Padahal yang penting adalah diri kita sendiri ya pendengar setia ya. Dicek kondisi kesehatannya, dicek kondisi tubuhnya seperti apa. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera Suara Semarang 96.9 FM Suara Semarang Radio Keluarga Sejahtera, kami ada untuk keluarga Anda. Ikang Fauzi, Randy, Cindy untuk pendengar Sia di pagi hari ini. Semangat kembali, tinggal 30 menitan Pelangi Suara Semarang menemani. Dari Bandung Rejo Meranggen Bu Dwi Aryani. Mbak Lintang, saya punya tai lalat di bawah kuping Mbak Lintang, di tangan, di kaki juga ada. Mas Antonius Karjan Sutarjo, lereng Kendali Sodo, ikut merapat. Om Bram Rejosari, ngopi dulu. Butikno di Kuaron Banget Ayu. Saya punya Mbak Lintang tai lalat seperti daging tumbuh kecil-kecil. Malah pernah saya ke dokter, dipotong, dioperasi kecil gitu. Sekarang tumbuh lagi. Ya, semoga bisa teratasi ya Butikno ya. Terima kasih untuk ucapannya. Mbak Wulan di Tambak Dalam, butik yang di Kelipang Permai. Punya andeng-andeng Mbak Lintang, tai lalat kecil-kecil, ada yang besar. Di atas bibir, ada 2 di bawah bibir, 1 dekat pipi, 1 di dekat mata. Tapi tidak terasa sakit kok Mbak Lintang. Mbah Madi terima kasih. Bu Erni yang ada di Lodan, Derek nyimak Sanja, Mbak Beben nyimak. Kemudian ada Kak Ni di Purwosari Sayung, hadir merapat mendekat. Kemudian ada Pak Joko Sutikno Karanganyar Lego. Saya Mbak Lintang, tai lalatnya banyak di bibir. Oke. Tembangnya Rati Purwasi. Kok saya jadi teringat dengan kawan saya yang suka sekali dengan tembangnya Rati Purwasi. Tapi cukup atau tidak ya waktunya ya. Mbok de, warung koyor pudak payung. Yang lagi racik-racik, semangat racik-raciknya ya. Uti Lesmi Jatisari Mijen, nyimak tambah pengetahuan dan ilmu. Mama Prista yang ada di Simongan. Tembangnya keren-keren, ngehits pas zaman aku SMP. Saya punya kisah yang pas Mbak dengan tema pagi ini. Tetangga saya punya tai lalat besar di ujung mata. Tiba-tiba pas lihat kok sudah hilang, ternyata dioperasi. Katanya makin lama makin besar. Kata dokter bisa bahaya dan harus dioperasi. Kejadian itu kira-kira pas aku masih SMA. Sudah lama banget, dari situ aku ngerti kalau tai lalat pun bisa bahaya kalau memang terus membesar. Leras ya. Makanya harus diperhatikan ya Bu Arya Saninten. Terima kasih untuk doanya untuk Radio Suara Semarang ya. Besti, ngetik apa Besti? Terus merapat mendekat untuk Anda pendengar Sia. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera Suara Semarang. Balada Kotre Toina. Balada Kotre Toina. Dek Toina, sudah berapa lama kerjanya? Hampir 5 tahun, Mas. Dek Toina nggak capek? Ya capek, kan demi masa depan kita, Mas. Maksudnya, apa nggak capek jadi cantik? Mas Pocet kilo. FM Radio Keluarga Sejahtera Suara Semarang 96.9 FM Suara Semarang Radio Keluarga Sejahtera, kami ada untuk keluarga Anda. Bu Nasam di Sri Rezeki, terima kasih sudah bergabung. Bu Mi'ah yang ada di Gubuk, selamat pagi sambil masak. Halo yang sudah menyapa ke fanpage Radio Suara Semarang Abah Waisel di Gianyar, Bali. Waalaikumsalam Pak Wiryanto, Istrofia. Ikut meramaikan Pak Susan Hadi, Mas Rizky Emoy, Mbak Dina Rahayuning Tias,
Saya punya Mbak Lintang di leher. Tapi tidak kelihatan banget kok tai lalatnya. Bu Kristiana Sugima, Glodokan Harjosari, Bu Marianti, kemudian ada Mas Hartono Tono yang di Jakarta Utara, Karenina, Haris Joy, ada Putra Lanang, ikut merapat terus dan mendekat bersama Radio Suara Semarang ya. Pendengar ya, sekali lagi mengingatkan ya bahwa tahi lalat itu adalah bintik kecil berwarna coklat atau kehitaman di atas permukaan kulit, terbentuknya dari sel penghasil zat warna atau pigmen kulit namanya melanosit yang kemudian berkelompok. Ketika melanosit berkumpul, pigmen yang dihasilkan ini juga berkumpul membentuk warna lebih gelap, jadilah tahi lalat. Munculnya pengaruh genetik, juga paparan sinar matahari. Umumnya tidak berbahaya, cuman kadang mengganggu penampilan saja ya. Bisa kok menghilangkan dengan menggunakan make up. Ya, kalau mau menghilangkan sendiri, ditutupi aja dengan make up. Atau untuk Anda yang kerap kali beraktivitas di luar ruangan, ditutupi make up, jangan lupa pakai sunscreen-nya ya, topi atau payung untuk mencegah paparan buruk sinar matahari ya. Kalau mau menghilangkan tai lalat secara permanen, tentu harus konsultasi ke dokter. Biasanya dokter nanti akan melakukan bedah kecil. Tapi kalau ada tanda-tanda perubahan pada tai lalat seperti berubah warna, tepiannya tidak rata, ukurannya makin besar, terasa gatal, Anda wajib menemui dokter kulit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena ditakutkan mengarah kepada kanker melanoma. 96.9 FM Radio Keluarga Sejahtera Suara Semarang. 96.9 FM Suara Semarang, Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda yang baru selesai kelilingan ya, panasnya cetar. Pasukan ucek-ucek bahan bahagia ya kan. Bahagia mendengarkan informasi dari Pelangi Suara Semarang, ditambah tembang-tembangnya tembang-tembang hits pula ya. Tambah seneng, tambah gayeng Mbak Lintang, ndak mau pergi, ndak mau pisah dari Radio Suara Semarang. Masya Allah. Tapi Lintang harus mengakhiri Pelangi Suara Semarang edisi hari ini, pendengar ya. Jangan bersekecil hati, jangan bersedih hati. Setelah ini ada MMS Suara Semarang menemani bersama Lintang lagi sampai jam 1 siang nanti. Pujaannya libur dulu ya. Silahkan terus bergabung di 96.9 FM Radio Suara Semarang.